Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai pilihan universitas swasta di Surabaya. Jadi buat kalian yang mungkin mau kuliah nih tahun depan ya, silakan nih dipelajari dulu kira-kira universitas swasta apa aja sih yang ada di Surabaya. Oke, biar kalian gak penasaran, kita langsung lanjut aja ya informasinya apa aja. Nah, yang pertama aku mau ngasih mungkin dua nih yang kayaknya penting banget ya. Yang pertama adalah apa sih pentingnya tahu letak universitas yang akan kita daftar. Terus yang kedua penting gak sih untuk memilih fakultas dari sekarang atau mungkin kita udah ada nih pandangannya mau ke fakultas mana. Oke, kita akan bedah dari yang pertama. Jadi apa aja sih pentingnya tahu tata letak universitas? Yang pertama kita bisa sedini mungkin nih membicarakan mengenai biaya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal atau kos. Nah ini kayaknya penting banget nih buat kalian yang mungkin gak ada saudara di dekat universitas yang akan kalian daftarin. Jadi udah tahu nih perkiraannya mungkin per bulannya untuk sekedar tempat tinggal akan mengeluarkan biaya berapa besar. Dan kedua adalah kita juga sudah ada perhitungan mengenai kebutuhan biaya untuk pangan di sekitar universitas itu, kira-kira untuk tempat makannya seperti apa, apakah tergolong murah, mahal, ataupun rata-rata normal. Nah, yang ketiga adalah kita bisa tahu tempat-tempat yang bisa kita kunjungin. Mungkin kan kalau kalian kuliah kan gak hanya sekedar kuliah ya, mungkin bisa butuh alat-alat untuk menunjang perkuliahan atau mungkin sekedar hiburan. Nah, ini menurutku penting juga nih, karena kan di sana kita mungkin 24 jam ya di sekitar kampus itu. Jadi kita harus tahu dan mengenal kira-kira tempat apa aja sih yang bisa kita kunjungin kalau kita kuliah di sana. Apalagi tempat-tempat yang memang itu menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari. Terus yang keempatnya adalah menentukan kendaraan yang diperlukan. Nah ini juga gak kalah penting ya, karena teman-teman harus tahu nih semisal untuk kuliahnya di mana, terus mau milih kosnya di mana juga bisa kira-kira untuk kendaraannya. Misal yang mau pakai sepeda berarti harus cari kos yang lebih dekat. Kalau misal pakai kendaraan umum atau motor atau mobil mungkin it's okay ya kalau misal untuk kosnya ini agak jauh dari universitasnya. Nah, apa sih pentingnya untuk tahu fakultas sedini mungkin? Yang pertama adalah kita jadi lebih bisa atau lebih mudah untuk menentukan program studi. Nah, karena mungkin dari kalian ada nih yang sampai sekarang prodinya aja belum tahu. Mungkin salah satunya tipsnya adalah kalian mau tahu dulu mau masuknya fakultas apa. Mungkin fakultas hukum, teknik, dan lain-lain, nanti baru nih ngejurus ke program studinya. Dan yang kedua adalah tahu dan mengenal fakultas yang akan dimasuki. Jadi mungkin istilahnya adalah kalian tahu, semisal kalian mau masuk ke fakultas ini, kalian akan fokusnya ke apa sih, dan mungkin yang dipelajari apa aja, dan kalian butuhnya apa. Oke, kalau kalian udah paham semua nih tentang apa yang aku sudah paparkan, kita next ya ke info yang berikutnya. Nah, yang pertama ada Universitas Kristen Petra. Jadi untuk letaknya ini ada di Siwalan Kerto 121 sampai 131 Surabaya. Nah, buat yang belum tahu ya, untuk gambaran bangunannya dan logonya ini seperti ini. Fakultas apa aja yang ada di Universitas Kristen Petra? Yang pertama ada Fakultas Bahasa dan Sastra, terus ada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, lalu ada Fakultas Teknologi Industri, ada Fakultas Bisnis dan Ekonomi, ada Fakultas Seni dan Desain, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan juga ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terus buat kalian nih yang nanya, kira-kira kalau mau masuk ke universitas tersebut jalurnya apa aja? Jadi untuk si Universitas Kristen Petra ini, mereka menyediakan jalurnya di antaranya adalah jalur prestasi, jalur kerjasama, dan juga jalur umum. Tinggal dipilih aja nih, kira-kira kalian lebih kuatnya kalau masuk ke jalur mana. Oke, universitas yang berikutnya adalah Universitas Wijaya Kusuma yang terletak di Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya. Nah, ini kalau kita lihat bangunannya cukup unik ya. Kalau aku lihat kayak malah atasnya tuh kayak kebali-balian gitu sih. Fakultasnya apa aja? Yang pertama ada Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Politik,
Fakultas Bahasa dan Sains, lalu ada Fakultas Kedokteran, dan juga ada Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi nggak ada alasan lagi nih untuk kalian kayaknya mau milih fakultas apa ya, karena di sini beragam, mulai dari teknik ada, pertanian, hukum, ekonomi, bahkan sampai ke kedokteran. Nah, buat yang nanya untuk jalur masuknya apa, nanti kalian bisa pakai jalurnya adalah ujian mandiri. Oke, kita next ke universitas yang ketiga, ada Universitas PGRI Adibuana yang terletaknya adalah, oh ya, ini kampusnya tidak hanya satu ya, jadi ada kampus Ngagel, ada Menanggal, dan Kalikatir. Nah, lalu untuk fakultasnya, biar kalian nggak bingung, ini aku udah menyuguhkan ya, pilihan fakultas yang ada di Universitas PGRI Adibuana. Di antaranya adalah Pedagogik dan Psikologi, terus ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, ada Fakultas Teknik, Fakultas Sains dan Teknologi, ada Fakultas Sains dan Kesehatan, dan juga ada Sekolah Pasca Sarjana. Nah, ini kayaknya dari 3 universitas yang udah aku jelasin, kayaknya memang mereka sudah punya cukup banyak fakultas nih yang mau kita pilih. Nanti tinggal kalau kalian mau nanya prodinya apa aja dan mungkin syaratnya apa, tinggal tulis aja di kolom komentar ya. Untuk jalur masuknya ini kalian bisa menggunakan jalur ujian mandiri. Oke, kita next ke universitas yang berikutnya, ada dari Universitas Narotama yang terletak di Sukolilo, Surabaya. Ini adalah gambaran dari universitas dan juga logonya. Jadi untuk Universitas Narotama ini kalian punya banyak juga nih pilihan fakultas. Di antaranya ada ekonomi dan bisnis, ilmu komputer, ilmu hukum, teknik, dan juga ilmu pendidikan. Ingat ya teman-teman ya, jangan sampai salah nih mau masuk ke univ-univ yang aku jelasin, mau pakai SNMPTN, SBMPTN, itu nggak bisa, karena itu memang ditujukannya adalah untuk perguruan tinggi negeri teman-teman ya, bukan swasta. Oke, kita next ke info berikutnya. Universitas Muhammadiyah Surabaya yang terletak di Jalan Sutorejo nomor 59 Surabaya. Nah, ini gambaran dari universitas dan juga logonya. Untuk fakultasnya ini kayaknya banyak banget ya, sampai aku nambahin kolom lagi. Yang pertama ada Fakultas Agama Islam, lalu ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Kedokteran, Teknik, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Kesehatan, Psikologi, Hukum, dan juga Pasca Sarjana. Oke, kita next ke universitas yang berikutnya, ada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang letaknya ada di Jalan Dinoyo 42 sampai 44 Surabaya. Oke, kita lihat nih fakultasnya apa aja dan ternyata banyak banget sih. Yang pertama ada Fakultas Bisnis, lalu yang berikutnya ada Fakultas Filsafat, Ilmu Komunikasi, Kedokteran, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Keperawatan, Farmasi, Kewirausahaan, Psikologi, Teknik, Teknologi Pertanian, dan juga ada Fakultas Vokasi. Jadi nggak usah bingung lagi nih. Oke, kita next ke universitas yang berikutnya. Ada dari Universitas Katolik Dharma Cendika yang ada di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 201 Surabaya. Nah, ini untuk gambaran dari universitas dan juga logonya ya. Nah, untuk fakultasnya apa aja, yaitu yang aku temukan ya, ada Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan juga Fakultas Hukum. Nah, ini kalian tinggal pilih nih, kira-kira passion kalian di mana dan cocoknya masuk ke fakultas atau program jurusan apa. Kita next ke universitas berikutnya, ada Universitas Ciputra. Nah, ini kayaknya salah satu universitas yang sudah sangat terkenal ya. Nah, si Universitas Ciputra ini terletak di Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Dan bisa dilihat nih, kayaknya gedungnya juga sudah familiar ya, dan logonya juga. Dan buat kalian yang mungkin nanya biaya kuliah atau beasiswa yang ada di Universitas Ciputra, silakan lihat aja videoku yang sebelum-sebelumnya, itu udah ada. Oke, jadi untuk Universitas Ciputra fakultasnya apa aja? Jadi mereka punya programnya ya. Programnya adalah School of Business and Management, lalu ada School of Creative Industry, lalu ada School of Tourism, School of Information Technology, School of Medicine, School of Psychology, School of Communication Science and Media Business, dan juga ada School of Entrepreneurship and Humanities. Nah, ini kayaknya buat kalian yang memang
punya bakat bisnis kayaknya cocok banget nih untuk ngedaftar kuliah di Universitas Ciputra. Bahkan kalian punya banyak banget pilihannya, mau bisnisnya itu untuk fokusnya kemana. Oke, kita next ke universitas berikutnya. Ada dari Universitas Bhayangkara yang terletak di Jalan Ahmad Yani 114 Surabaya. Ini gambaran dari universitas dan juga logonya. Buat yang penasaran fakultasnya apa aja, yang pertama ada Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, ada Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Fakultas Pasca Sarjana. Nah, kita udah sampai nih di di universitas yang terakhir yang aku bahas di video kali ini, yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang terletak di Jalan Semolawaru 45 Surabaya. Untuk pilihan fakultasnya ini cukup beragam. Ada dari Fakultas Vokasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada juga dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, Teknik, dan juga Fakultas Ilmu Budaya. Teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai universitas swasta yang ada di Surabaya ya, baik dari alamatnya maupun fakultasnya. Semoga kalian gak bingung lagi nih, mungkin yang ternyata kampusnya ini deket banget sama rumahnya, boleh banget untuk mencoba mendaftar. Dan jangan lupa untuk menentukan fakultasnya ini secara matang ya, jadi jangan sampai cuma ikut-ikutan temen atau mungkin sampai bingungnya kalian cuma asal klik aja. Oke, semoga membantu ya teman-teman ya. Yuk, untuk semuanya tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.